Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan kita, di mana untuk kesempatan kali ini, tema ataupun pokok bahasan yang akan kita telaah adalah yang menyangkut tentang pajak penghasilan ataupun PPh pasal 26. Pajak penghasilan ataupun PPh pasal 26 ini merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain bentuk usaha tetap atau BUT yang berada di Indonesia. Untuk pengaturan pajak penghasilan pasal 26 ini telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Nah, kriteria dari individu ataupun perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri adalah yang pertama, yaitu individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Individu yang tinggal di Indonesia tetapi tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang mengoperasikan usahanya melalui bentuk usaha tetap ataupun BUT di Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yaitu seseorang individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian individu yang tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam setahun atau 12 bulan. Kemudian perusahaan yang tidak didirikan atau berada di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak melalui menjalankan usaha melalui suatu bentuk usaha tetap atau BUT di Indonesia. Itu tadi adalah individu ataupun perusahaan yang dikategorikan sebagai wajib pajak luar negeri. Nah, selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah siapakah yang menjadi pemotong atas pajak penghasilan ataupun PPh pasal 26 ini.
Pemotong PPh pasal 26 ini yang pertama yaitu badan pemerintah. Kemudian yang kedua, subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, bentuk usaha tetap atau lebih sering digunakan istilah BUT. Dan yang kelima adalah perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri di mana itu berbentuk usaha tetap. Nah, yang dimaksud dengan siapa pemotong PPh pasal 26 ini, maka kita menjadi paham bahwa salah satu pemotong ini seperti yang kita uraikan di kelompok yang nomor 5 tadi, yaitu perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap. Tentu ini sangatlah luas maknanya. Nah, itu tadi adalah siapakah yang menjadi pemotong atas pajak penghasilan ataupun PPh pasal 26 ini. Nah, selanjutnya, kalau kita berbicara tentang PPh pasal 26 ini, maka di sana terdapat beberapa jenis penghasilan ataupun objek pajak yang wajib untuk dipotong pajak penghasilan atau PPh pasal 26 ini. Jenis-jenis penghasilan tersebut ataupun objek pajak tersebut, yang pertama adalah dividen. Kemudian yang kedua adalah bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian yang ketiga adalah royalti, sewa, dan penghasilan lainnya sehubungan dengan penggunaan harta. Lantas yang keempat yaitu imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan juga kegiatan. Yang kelima yaitu hadiah dan penghargaan. Yang keenam yaitu pensiun dan pembayaran berkala lainnya. Yang ketujuh, premi swab dan transaksi lindung nilai lainnya. Serta yang kedelapan adalah keuntungan karena pembebasan utang. Itu semua tadi adalah jenis-jenis penghasilan ataupun objek pajak yang wajib untuk dipotong PPh pasal 26. Nah, selanjutnya adalah
Bagaimana kalau meninjau dari aspek tarif atas pelaksanaan ataupun pemungutan PPh pasal 26 ini? Kalau kita berbicara tentang tarif pengenaan PPh pasal 26 ini, maka tarif yang dikenakan itu sesuai dengan persetujuan penghindaran pajak berganda atau istilahnya adalah P3B antar negara, atau bahasa bisnisnya itu adalah tax treaty, yaitu sebesar 20% untuk setiap pengenaan jenis PPh pasal 26 ini. Untuk ketentuan dasar dari pengenaan pajaknya, itu yang pertama, bahwa tarif 20% dari penghasilan bruto. Kemudian yang kedua, tarif 20% dari penghasilan neto. Dan yang ketiga, tarif 20% dari penghasilan setelah pajak atau penghasilan kena pajak dikurangi dengan pajak penghasilan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tentang pemotongan, kemudian penyetoran, dan juga pelaporan dari PPh pasal 26 ini. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama berkaitan dengan pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan dari PPh pasal 26 ini. Yang pertama, yaitu bahwa pajak penghasilan ataupun PPh pasal 26 itu dipotong pada akhir bulan pada saat dilakukannya pembayaran penghasilan. Disediakan untuk membayarkan penghasilan tadi, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan itu tergantung kepada peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bahwa pajak penghasilan atau PPh pasal 26 ini saat terutang dipotong pada saat pembayaran, disediakan untuk dibayarkan atas dividen dan jatuh tempo atas bunga dan sewa, atau saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur yang menyangkut tentang royalti, imbalan jasa teknik, atau jasa manajemen atau jasa lainnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, pemotong PPh pasal 26 ini wajib untuk membuat bukti pemotongan rangkap 3. Untuk lembar yang pertama adalah untuk wajib pajak luar negeri. Kemudian lembar yang kedua untuk kantor pelayanan pajak atau
KPP. Dan lembar yang ketiga adalah untuk arsip bagi pemotong. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa pembayaran PPh pasal 26 ini dilakukan oleh pihak pemotong dan disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos yang telah ditunjuk oleh Kementerian Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP, di mana itu paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Kemudian yang kelima, SPT masa PPh pasal 26 dengan dilampiri SSP lembar kedua, bukti pemotongan lembar kedua, dan daftar bukti pemotongan disampaikan ke KPP setempat paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Kemudian yang keenam, apabila jatuh tempo penyetoran atau batas akhir dari pelaporan PPh pasal 26 ini bertepatan dengan hari libur, maka penyetorannya atau pelaporannya dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Itulah pokok-pokok yang harus dipahami dalam hal pemotongan, penyetoran, dan juga pelaporan atas PPh pasal 26 ini. Nah, selanjutnya mungkin muncul suatu pertanyaan. Karena biasanya sebelum kita mengenal PPh pasal 26, maka akan dikenalkan dulu dengan PPh pasal 21. Pertanyaan yang sering muncul adalah perbedaannya apa antara PPh pasal 21 ini dengan pasal 26. Kita perlu ingat bahwa yang menjadi perbedaan utama antara pasal 21 dengan pasal 26 adalah status dari wajib pajaknya. Jika PPh pasal 21 itu khusus wajib pajak orang pribadi dalam negeri, maka untuk PPh pasal 26 ini adalah untuk wajib pajak orang pribadi luar negeri. Itulah perbedaan utamanya. Nah, tentu muncul, kalau begitu yang bukan merupakan objek pajak PPh pasal 26 itu siapa saja? Ada beberapa pihak yang memang itu bukan termasuk objek pajak PPh pasal 26 ini. Pihak-pihak tersebut itu yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Ini yang pertama. Kemudian yang bukan objek pajak PPh pasal 26 yang kedua adalah pejabat perwakilan diplomatik, konsulat, ataupun pejabat lain dari negara asing.
Kemudian yang ketiga, yaitu orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama perwakilan diplomatik dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan di luar pekerjaannya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu organisasi-organisasi internasional di mana ketentuannya adalah Indonesia menjadi anggota di dalamnya. Maksudnya adalah anggota organisasi internasional tersebut. Dan juga tidak menjalankan usaha lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman pada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota organisasi tersebut. Dan yang kelima, yaitu pejabat perwakilan organisasi internasional yang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lainnya untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Demikian sekilas tentang pajak penghasilan atau PPh pasal 26 ini. Mudah-mudahan ini akan lebih menambah wawasan kita, utamanya tentang perpajakan. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda semua, dan kita akan meneruskannya untuk membahas berbagai tema yang lain, masih seputar bisnis, keuangan, dan sebagainya. Dan jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, subscribe, dan jangan lupa share.